Halo Tribus and Three Girls, balik lagi sama gue Desyana. Apalagi kalau bukan Tribun Weekend. Seperti biasa, kita akan membahas 5 berita paling nggak viral juga sih, paling happening lah di minggu-minggu ini. Dan udah pasti gue nggak sendiri, tentu saja. Gue akan bersama wartawan, jurnalis, pembawa acara kesayangan Tribun News. Siapa lagi kalau bukan Apia? Apa kabar, Mi? Baik. Gile. Apa Ini nih? sambutan di Tribun Weekend Parah. lo makin hari tuh makin Parah. kayak Besok bisa nggak pakai ini drum band? besok pakai konfeti. Besok kita undang cowoknya aja, Bre. Hah? Ya dia kan udah jomblo dari 2008. Besok pakai gondang lah, gondang. Ih. Batak. Oh iya. Horas. Orang saya gitu. Horasnya medok. Orang saya bedok. Gitu. Horas. Tapi gue sih pengen sih kayak kita ngobrol kayak gini tapi kita kayak di panggung gede pas ngomong kayak Apia. Oh, udah Jedar. Jedar. Pada jatuh tuh kan. Ya. Konfetinya lo mau yang bentuknya apa? Love, bintang, Yang bulan. biasa aja. Jadi lebay banget. Jadi terlalu difikirkan. Iya. Oke. Jadi ini seperti biasa Tribun Weekend tuh udah pasti kita selalu ada penonton, ya kan? Iya. Dia ngecengin gue gitu lah. Enggak. Sekarang nih ada GG. Kita lihat situ, Bang. Ya. Salah satu ini lah. Gege. Salah satu host Tribun Weekend. Yes. Cuman kemarin beliau abis sakit. Zagit. Tadi kita udah ternyata sedikit, ternyata sakit hipoglikemia. Enggak itu. Itu bukan itu. Oh sakitnya bukan itu. Mengidap tapi sakitnya lain. Oh, jadi lu sakit apa sih? Iya. Penyakit Gen Z, guys. Itu HP Sakit lo bunyi. hati. Hah? HP lo bunyi. Iya, HP gue bunyi. Oh, dari tadi mau ngomong dari Everton Wingate. Lupa. Udah enggak. Udah enggak lupa gitu. Closing Oke, kan? gimana Bi? Minggu ini lagi bawain berita apa? Yang lagi lucu-lucu atau lu mau cerita apa? Nggak ada yang lucu sih, menegangkan. Menegangkan. tau nggak? Iya lagi, nggak ada yang lucu ya. Gue kebetulan masuk nih weekend. Ah. Selama weekend tuh pemberitaannya tuh tensinya tinggi banget Tinggi nih. terus. Tinggi terus. Tapi di newsroom tinggi nggak? Kenapa gue lihat sana ya? Di newsroom kayak tegang gitu gak? Untuk Sabtu Minggu kan dari rumah ya. Oh gitu. Beberapa. Gue sih di kantor. Oh, lu di kantor. Oh, Ya, jadi terkait dengan nggak sepi. Iran Israel. Terus. Iya kan, pokoknya kita ngikutin banget kan dari Sabtu. Sabtu tuh Trump ngumumin dia terlibat kan, bantu Israel untuk melakukan serangan kepada Iran. Terus, akhirnya dia chip in kemarin tuh. iya, terus Iran melakukan balasan mulai dari yang nembakin rudal ke Israel sama yang nembakin rudal ke pangkalan militernya Amerika Serikat di Doha, Qatar. Di Doha. Di Doha. Iya. Tapi jangan lupa kalau berdoha kita harus mengangkat tangan. Ya, gue lipet tangan lagi. Oh iya, beda ya. Iya, nggak apa-apa. Kita kan mensana in corpore sano. Yes. Bukan sih, apa sih kalau yang bahasa itunya? Oraet labora, Bre. Oraet labora ya? Enggak, itu berdoa pribadi. Iya. Ah, bukan. Diversity in diversity. Ya udah. Boleh deh kalau kayak gitu. Durasi mulai. Oh iya, bener lagi. Kok cepet banget sih? Iya, jadi Kayak diburu-buru. jadi sekarang durasinya dijaga ya. Karena editor sama produser makin Editornya capek denger lo. pengen pecah malahnya kan. Iya. Gitu. Lo sendiri gimana weekendnya kemarin? Ngapain aja? Gue tidur sih. Dia masalah kopi sekarang. Oh Oh, iya, iya. oh iya. Boleh kali. Baru Kopi 2 apa? hari Kopi dia apa? Bisa beli vape nih dia. Enggak dong. Kopi Jadi- apa bang? Ada kopi susu, ada sea salt, ada americano, terus ada menu baru buat produser kita. Apa tuh? Susu gula aren karena beliau nggak bisa ngopi. Oh, Tapi pengen- susu gula aren. Iya. Oh. Enak ya? Oke. Oke, lanjut kita ke berita pertama kali ya. Yes. Waktu udah menunjukkan 17 menit. Jangan dihitungin jadi kayak buru-buru. Sans Oh, iya. aja sans. Oke. Nah, Pak Dasko pastikan Komisi 10 DPR bakal panggil Fadlizon yang sangkal ruda paksa massal 1998. iya. Ya, ini gua baca-baca dikit kemarin, Iya. ya kan? Gimana? Fadlizon bilang waktu kerusuhan 98 nggak ada kejadian ruda paksa. Iya. Padahal pas gue tanya-tanya sama anak-anak ya kan, tapi ini ada nggak sih secara tertulis gitu? Ternyata
Pak Habibie ngebentuk Komnas Wanita ya? Ke TGPF dulu. Apa itu? Itu adalah tim gabungan pencari fakta. Iya, jadi itu dulu untuk nyari itu, terus akhirnya bikin Komnas Wanita kan, karena kasus itu. Tapi beliau bilang tidak ada itu hoax gitu. Fadlizon maksudnya Fadlizon. kan. Ini kan Bapak mengarah Iya, ke Pak Fadlizon. Dasko nih. Fadlizon Gitu, ya. gitu. Nah, pokoknya jadinya nih, Hah? Pak Sufmi Dasko sebagai Wakil Ketua DPR RI itu menyatakan kalau misalnya pihak DPR akan memanggil Fadlizon karena keributan dari statement yang telah dikeluarkan oleh Fadlizon. Seperti itu. Dipanggilnya dalam Komisi apa 10 nanti kan itu urusan pendidikan, Oh, kebudayaan. berarti Jadi mau masih- mengklarifikasi pernyataan dari Fadlizon. Seiring juga kan pernyataan Fadlizon soal pembantahan pemerkosaan Masal 98 ini terkait dengan rencana untuk penulisan ulang sejarah kan. Iya, Jadi nanti iya. sekalian dia tuh di breakdown semuanya terkait dengan rencana penulisan ulang sejarah, terus statementnya Pak Fadlizon nanti di Komisi 10. Tapi penulisan Seperti ulang itu. sejarah menurut lo ada konspirasi nggak sih? Ya soal penulisan ulang sejarah sih gue berharapnya emang harus clear itu ya, misalnya melibatkan yang emang sejarawan, budayawan yang kayak gitu-gitu yang emang ngerti sama konteksnya, jangan kayak misalnya dari pemerintah doang gitu kan nanti bisa dihapus-hapus tuh poin-poinnya Tapi, yang harusnya dituliskan gitu. Individualisme sejarawan sama budayawan menurut lu perlu dipertanyakan nggak sih? Karena kan ada juga beberapa sejarawan dan budayawan yang misalnya agak ke condong ke pemerintah gitu kan. Jadi kan kita sebagai masyarakat nih dan sebagai netizen seringkali kan kita tidak percaya Iya. gitu. Jadi kan yang kayak gitu ya. Nah, itu makanya menimbulkan kontroversi sekali kan Lumayan, terkait dengan lumayan. rencana ini. Dan rencananya ini tuh si penulisan ulang sejarah nanti kan akan outputnya tuh buku kayak gitu-gitu tuh bakal ada di Agustus tahun ini dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang artinya Lumayan cepet ya. Cepet sekali. Itu maksud gue. Kenapa sering kali ya program-program yang kayak gini nih itu tuh selalu kayak diburu-buruin. Betul. Jadi tentu saja saya dan masyarakat lainnya dan netizen pasti kan kayak ada apa ini? Iya, kenapa cepet-cepet Kenapa semuanya cepet-cepet, kan? kenapa buru-buru Heeh. banget? Lu bayangin, lu nulis sejarah, menuliskan ulang sejarah, lu bayangin. Kita aja udah berapa puluh tahun nih Iya. Indonesia. Dan Terus lu bahkan di kerjain- usia-usia sekarang kita baru tahu ada sejarah ini kan. Betul. Terus lu kerjaan cuma dalam beberapa bulan. Gimana orang nggak? Iya nggak sih? Betul. Gue sih mewakili netizen kan, sesuai role dari Pak Produser kalau gitu. Lanjut. Oke. Berita kedua. Oh iya nih. Iya. Pemerintah evakuasi WNI warga negara Indonesia dari Iran mulai tiba sore kemarin ya di Jakarta sebagian menolak dievakuasi. Ini kan soalnya kalau proses evakuasi itu kemauan dari WNI-nya ya, itu tergantung mau dievakuasi atau enggak ke tanah air. Dan kemarin itu tanggal 24, iya sekarang 25 Juni kita gajian. Kemarin 24 Juni itu kloter pertama udah tiba di Indonesia. Berapa orang di tuh? Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemarin itu 11 orang ya? 11 warga negara Indonesia. Jadi itu ada 97 WNI dari total 380 WNI yang tinggal di Iran. Yang mau dievakuasi kan sudah menyatakan kesiapan 97. Jadi 97 WNI-nya itu udah dievakuasi dari Iran. Terus skemanya, rutenya itu dari Iran terus mereka ke Baku, Baku itu di mana? Azerbaijaan. Azerbaijan. Baru habis itu terbang ke tanah air. Oh langsung? Ya, Direct dari direct. Azerbaijan. Yang 18 yang belum sampai itu karena mereka ada masalah di penerbangan, jadi harusnya rutenya itu Azerbaijan terus Doha baru tanah air kan. Tapi Tapi Doha kan ada diserang. masalah, iya kayaknya efek dari adanya penyerangan ke Doha oleh Iran itu jadinya ada masalah penerbangan, jadi mereka tuh ke Jeddah jadinya. Ke Ke Jeddah. Oh. Transitnya di Jeddah baru ke Indonesia. Jadi harusnya tuh barengan tibanya kemarin, maksudnya nggak jauh lah. Jadi cuman kemarin update-nya jadi yang 11 duluan yang nyampe 18 karena ada pengalihan penerbangan seperti itu. Dan nanti akan dijadwalkan ke depannya untuk yang sisanya. Oke. Itu narsum lo yang kemarin, narsum Tribun News yang Vicol yang mahasiswi
di Iran. Itu dia ikut pulang nggak? Itu ikut nggak? Itu ikut pulang nggak? Kurang Mau tahu dievakuasi nggak dia? ya. Nggak tahu. Kayak aplikasi aneh itu kan. Iya. Iya. Nggak tahu ya? Belum tahu update-nya ya. Cuman kan kemarin yang udah nyampe dari yang 11 kan udah banyak yang cerita-cerita juga kan. Ada teman-teman media kan ikut menyambut Betul, di bandara, memastikan doorstop toh. doorstop. Iya. Ya gitu, pokoknya mereka cerita kayak misalnya suasana di sana tuh ternyata semencekam itu. Ternyata Kayak mereka semencekam itu ya? Iya, ngelihat rudalnya itu seperti apa. Gue ngeliat video kayak di IG gitu aja kayak buset bro, kayak lu di langit lu kayak videoin gitu, ada kayak rudal gitu. Iya, mereka cerita kayak misalnya ada rudal lewat tuh mereka lihat walaupun rudal itu nggak nyampe kan, berhasil. Karena kan kalau misalnya hitungan kayak yang kemarin update dari rudal 16 rudal gitu ya, 16 rudal ke 19 rudal tuh yang ke Doha yang ditembakin sama Iran itu tuh cuma satu yang nembus ke pangkalan militer AS-nya, kayak gitu. Yang lainnya tuh berhasil dicegah sama Qatar. Oh iya. Nah, ini kan berarti waktu di Iran juga seperti itu kan. Ada serangan dari Israel tuh, Iran ngecegatnya kan. Dan mereka tuh ngelihat gitu loh kayak rudal-rudal itu berterbangan. Ledakan-ledakan itu dia saksikan sendiri ya. Iya. Aduh. Dan ada kayak cerita misalnya pas lagi mereka dievakuasi tuh tempat mereka tinggal tuh masih aman lah gitu. Cuman mereka mau untuk dievakuasi, tapi pas lagi mereka perjalanan keluar dari Iran ke Baku tuh hampir 30 jaman via jalur darat. Memang jauh ya, berarti Emang jauh dan harus jalur darat kan karena penerbangannya ditutup kan, ada masalah pokoknya saling menutup. Jadi jalur darat. Tapi itu ngelewatin beberapa negara gitu nggak sih? Soalnya kalau gue lihat peta Middle East ya, apa sih? Timur Tengah. Kalau gue ngeliat peta Timur Tengah tuh kan bener-bener bertetangga-tetangga banget kan. Kayak dari Iran tuh kayak misalnya mau ke Israel gitu kayak ngelewatin beberapa negara gitu, lewatin Lebanon gitu kan. Iya. Nah, gue nggak terlalu paham ya soal rutenya, tapi yang pasti dari Iran mereka ke Baku, ke Azerbaijan, baru diterbangin ke Indonesia seperti itu. Ya, capek kita banget sih itu. berdoa lah. Tapi kan informasi terbaru udah ada gencatan senjata kan dari Iran dan Israel. Betul. Dengan ya untuk saat ini sih, tapi masih sama-sama belum final ya. Belum final. Ya jadinya semua sama-sama mengakui kemenangannya lah. Israel mengakui kemenangannya, Iran mengakui kemenangannya, dan Trump yang juga terlibat di dalam situasi panas ini juga mengakui kemenangannya sebagai mediator lah yang berhasil membuat Iran dan Israel itu melakukan gencatan senjata seperti itu. Tapi gue sih apapun klaim kemenangan dari sana sini dari sini, buat gue yang penting nggak escalate jadi WW3 sih. Itu juga sih yang ditakutin. Tapi di sisi seriusnya kan soalnya kan ketakutan bukan beberapa sih, banyak orang kan takutnya eskalasinya kan makin wah kayak kalau Rusia sama Cina ikutan juga. Iya. Korea Utara lagi belum. Iya. Lanjut berita ketiga. Kaisang PD daftar calon ketua umum PSI, Partai Solidaritas Indonesia, usai bicara dengan Jokowi, gak mungkin bapak anak saingan. Jadi Kaisang udah resmi nih daftar maju jadi calon ketua umum PSI. Kandidatnya berarti sekarang ada 3. Karena baru aja ditutup 23 Juni 2025 kemarin. Dari segitu banyaknya partai, cuma 3? Dari segitu banyaknya kader. Dari segitu banyaknya kader, cuma 3 yang berminat. Kaisang yang pertama, petahana. Kemudian yang kedua ada Ronald Ariston Sinaga, Broron, nih panggilannya Doi. Dan yang ketiga ada... Broron DM. Iya, betul. Broron DM. Iya, Broron DM dulu, di PSI. Yang punya helm itu kan ya? Iya. Nah, Bluetooth gitu. Sama ada Agus Mulyono Herlambang. Siapa itu? Ini 3 kandidatnya itu. Oh iya. Kaisang Pangarep, terus Ronald Ariston Sinaga, Broron, sama Agus Mulyono Herlambang. Gue juga baru tahu sih si Broron itu. Oke, jadi nanti mereka bakal dipilih 12 sampai 19 Juli 2025. Nanti kan PSI gelar kongres gitu. Nanti pengumumannya siapa yang bakal terpilih 19 Juli 2025. Dan majunya Kaisang ini memastikan kalau misalnya Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi itu nggak maju jadi calon ketua umumnya PSI. Karena sebelumnya itu Pak Jokowi tuh bilang, jadi ada isu kalau misalnya Pak Jokowi bakal jadi ketumnya P3. Terus Pak Jokowi bilang kalau misalnya saya tuh lebih tertarik sama PSI.
Gitu. Jadi Iya. kan Pak Jokowi bilang saya sih milihnya PSI gitu. Terus muncullah isu kalau misalnya Pak Jokowi bakal maju jadi calon ketua umumnya. Karena PSI mau gelar kongres kan nanti di Solo. Terus Kaisang daftar, terus Kaisang bilang nggak mungkin Bapak sama anak saingan nih, maksudnya sama-sama maju. Nggak mungkin Nggak Bapak mungkin. sama anak saingan karena Kaisang udah pasti bakal maju. Lu Dan kurang dia medok. bilang, Gimana Rob bacanya Rob? Nggak mungkin. Nah, Gitu bacanya. Wong Enggak. Solo nih, Wong Solo. Iya. Wong Solo. Iya, gitu deh. Tapi iya. kemarin itu pas lagi si Kaisang habis daftar, itu kan Kaisang kasih statement dong seperti biasa ke media. Nah itu si Kaisang bilang kalau misalnya PSI itu masih menantikan ada sosok besar yang bakal masuk ke PSI. Nah mungkin aja. Nah, yang besar kan Iya, nah mungkin aja Pak Jokowi nanti masuk kan bisa jadi di atasnya ketua umum kan masih banyak jabatan-jabatan kayak Dewan Penasihat kah atau investor utama kah? Lanjut berita keempat. Wah, viral pelajar di Semarang minta tolong damkar pemadam Iya. kebakaran ambil rapot berawal DMIG Nah. terungkap. Ini lu Aduh, ngikutin nggak, Bi? Abang. Tapi yang ini sih gue nggak ngikutin, tapi gue tahu banyak banget kayak apa namanya Apanya? hasil kerja keras dari damkar tuh menyelesaikan banyak masalah. Oke. Damkar, yes. Oke. Jadi ini tuh awalnya dari reelsnya salah satu pemadam kebakaran. Aha. Tapi dia kayak selebgram gitu ya. Oh. Jadi kayak selebgram gitu. Jadi dia suka ngupload kegiatan-kegiatan A damkar. day in my life A as day- pemadam kebakaran. Iya, itu udah. Itu loh kayak gitu, ya kan? Terus suatu hari dia upload di reels. Jadi kayak screenshotan. Ada anak Sekolah. pelajar, ada pelajar minta tolong sama beliau. Terus bahasanya juga sopan dan menyejukkan lah, gitu, menyejukkan gitu. Kalau gua sih ya sebagai netizen menikmati hal-hal seperti ini ya, di antara semua berita-berita yang tidak mengenakan, gitu kan ya, berita-berita tidak mengenakan, hal-hal seperti ini yang cukup menyejukkan gue. Jadi kepada siapa kita bersandar? Kepada pemadam kebakaran. Bukan ke mantan, Oh. ya kan? Oh. Mantan. Takut banget efeknya. Gue udah kayak tenang, oh dia mau ngomongin mantannya. Gitu. Kok merah mukanya ngomongin mantan? Tapi lucu nih, tapi lucu. Dialihin Enggak. Patah banget ya. Enggak enggak gitu ya. Nggak ada. Pak, langsung Patah. Tapi ini lucu. Iya. Lo harus nyari sih, nyari sih. Boleh kita scroll dikit ya, Bapak? Oke. Pak produser. Yang kursi, waktu pemadam kebakaran ada kursi yang nyangkut. Itu apa nggak? Yang kursi di gigi pemadam kebakaran nyangkut di itu kan juga. anting ya. Iya, anting. Anti-virusing, bre. Heeh. Iya. Kok bisa gitu ya? Tapi gara-gara pemadam kebakaran kita juga tahu banyak kejadian aneh. Iya benar sih. Kita yang tangganya hilang kan bukan ke damkar ya. Itu juga aneh. Kalau pakai kerat es. Bener. Itu juga kejadian Pakai aneh. kerat apa? Kerat es nih. Itu juga kejadian aneh itu terjadi di daerah Bojonggede Depok. Apa mereka? Settingannya langsung live update. Ya. Pelajar Di Semarang. ini. Siswa tersebut menyampaikan permasalahan bukan terkait adanya insiden kebakaran, melainkan meminta bantuan kepada petugas damkar untuk mengambil rapor atau laporan hasil belajarnya di sekolah. Ada ad-nya nggak sih? Ad apa? Sontak, hal itu menyita perhatian warganet. Kok kepala ke belakang keles, bre. Apanya? Kepala ke belakang keles. Oh iya. Si ini ada yang tahu nama IG-nya nggak sih? Coba diginiin. Lawannya ada itu. Jadi singkat cerita gini, itu minta ambilin raport, ya kan? Terus kayak bapaknya baik, kayak nanya gitu, mau bapaknya kemana, ibunya kemana? Rapor. Dia ngejelasin, rapor, ya kan? Ya udah, terus abis itu udah di iniin sama bapaknya, ya kan? Dia minta tolong juga buat adenya, gitu. Oh, tapi bapak ibunya kemana katanya? Iya yatim ya kalau nggak salah deh. Ya Allah. Sedih banget. Lo harusnya DM Pak Damkar. Iya. Gua aja yang ambil juga apa-apa, bre.
Ya. Record nyala nih. Boleh nih. Ke-record semua ya audio ya. Mama Grace. Masuk semua ya. Aman ya. Tolong ya tadi mukanya tampilin, soalnya mukanya bener-bener. Lanjut berita kelima. Cuk. Yaudah ngobrol dulu. Ngobrol. Ya, jadi gimana, Pi? Rapor. Rapor. Jadi Ngomongin rapor. Udah ada. itu ya, EYD. Rapor. Tapi gue daripada EYD mendingan baik ekstrim 5. Asik. BYD itu mah. Dan baik tuh bisa dipakai ngambil rapor naik ini. Ih. Oh iya, bener lagi. Tahu nggak lo? Wah, Baik kan B-nya banget ya, Bek? Ih. Kacau, capek ya ngedit. nih evakuasi pendaki berhasil. Jenazah Juliana diangkut helikopter dari Sembalun ke Rumah Sakit Bayangkara. Ya, nih untuk yang para pendaki gunung ya, tahu nih pasti. Oh iya Bang, lo kan suka naik gunung kan? Lumayan. Sebelumnya. Heeh. Segini ya. Iya. Ya lo gimana nih melihat berita ini? Kan kayaknya kalau netizen tuh gampang banget komen gitu kan ya. Maksudnya kan kayak ngejudge SAR kurang responsif lah, kurang satset lah, kurang indembray lah gitu kan. Cuman kan maksud gue ini kita ngomongin evakuasi di gunung, bro, gitu. Cuman kalau gue di ini sih, kalau gue di komen, ya itu di gunungnya, gitu. Cuma kalau ini kan di acara kita kan, jadi ini di gunung, bro. Oke. Gitu. Lo sendiri udah pernah naik ke Rinjani belum. Nah, Rinjani belum. Rinjani itu di Lombok, ya kan? Rinjani itu di Lombok, ya kan? Jadi salah satu tempat naik gunung yang gue belum pernah, karena pertama tiketnya mahal. Oh, maksudnya tiket pesawat menuju Lomboknya? Betul, tiket kesananya mahal, terus gunungnya juga tinggi, gede, ya kan? Itu nomor berapa ya, Bang? Tertinggi ke berapa ya? Rinjani 2 apa 3 ya? Di bawahnya Kerinci. Di bawahnya Kerinci ya? 3726 kalau nggak salah ya. Iya. Jadi itu salah satu gunung tertinggi, bro. Oh, oke. Kerinci tuh. Jadi emang ekstrim sih sebenarnya. Makanya gue kayak orang-orang pada kayak komen ngejudge SAR gitu-gitu mah. Iya, jangan gitu, bro. Oke. Itu sih 3726 bener ya. Wow, from 3726. MDPL gitu. Kalau gue biasa naik gunung-gunung di sekitar Jawa sih, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Kan makanya gue belum pernah naik gunung kan. Iya. Jadi gue bertanya kepada lo yang ternyata suka naik gunung. Tapi kalau naik gunung tuh kita masuk ke dalam area pegunungan itu bayar apa nggak sih Bang? Bayar dong. Oh, bayar. Ada namanya Simaksi. Oh. Jadi Simaksi itu kayak lu bayar tiket. Sama ngedata lu berapa orang, KTP lu kan didata, ya kan atas nama siapa, ditanya lu mau ngecamp di mana. Jadi kalau misalnya ada tanah longsor atau apa segala macem, ngelihat nih yang belum ada misalnya Avia, nauzubillah min dzalik ya. Iya. Avia belum ada, terus dilihat dong, dia rencana ngecamp di mana. Apa ada di pos 3, apa mau di pos 4, apa mau di puncak, apa di bawah puncak gitu-gitu. Jadi dia tahu evakuasi harus langsung kemana, nggak bener-bener nyari satu gunung dong, gitu. Karena si orang Brazil ini, siapa namanya? Julia. Nah, si Juliana kan juga pasti kan di sisi Maksi kan. Jadi datanya lengkap, dia mau ngecamp di mana. Cuman kan, ya kalau udah gimana ya? Anak-anak yang sering naik gunung tahu lah ya, gunung kayak apa gitu. Lu aja nyasar tuh gampang banget gitu. Jadi ya, apa ya? Bukan sesuatu yang harus dijudge lah, SAR nggak secepat itu gitu. Karena misalnya. kemarin gue sempat baca juga kan di Twitter kan Bang, kayak emang sebenarnya proses Evakuasi. penanganannya, evakuasinya juga dilakukan semaksimal mungkin kan, karena jatuhnya tuh jauh sekali ya ternyata. Betul, ya sekitar betul. lebih dari 500 meter dari 600 meter dan memang ada keterbatasan alat juga ya. Pastinya, dari kita ya, betul. karena tali yang harus digunakan dan Betul. juga kan untuk menyelamatkan kita harus memastikan para petugas tuh aman dulu kan. Betul. Nah itu juga yang jadi hambatan seperti itu. Sebenarnya karena negara kita bagus juga kejadian di gunung ini kerap terjadi karena Lumayan. emang salah satu keindahan di Indonesia ya, gunung-gunungnya tuh bagus. Dan Itu banyak salah juga satu yang daya mendaki. tarik loh. Ya. Dan menurut lo Rinjani adalah sebuah destinasi yang untuk para pecinta alam tuh impikan. Itu cukup populer ya. Jadi gue beberapa kali tuh emang ngelihat kayak bule di waktu itu gue di mana ya yang pas transit. Oh, di Labuan Bajo. Iya.
ya kan? Itu tuh ada beberapa orang yang emang settingannya settingan mau naik gunung. Jadi bule-bule itu datang ke Indo gitu. Statue. Males banget deh. Orang lagi serius tuh statue. Apa namanya settingannya mereka tuh benar-benar jadi datang ke Indo emang pengen naik gunung, pengen hiking gitu. Ya gue salut sih sama orang-orang yang naik gunung karena gue kebetulan tidak pernah naik gunung dan belum jatuh cinta gitu ya sama naik gunung. Jadi gue kayak selalu bertanya-tanya kepada orang-orang yang naik gunung, apa yang ngebuat lo untuk niat naik gunung, dan ternyata ada faktor banyak lah yang membuat mereka seneng naik gunung. Ada alasan satu nih. Nih orang satu gara-gara nonton film horor jadi pengen naik gunung deh. Tapi kalau temen kita kan ya kurang ini bro. Itu. Seperti itu. Tapi ya. alasannya emang beda-beda sih. Oke, kita berdoa juga ya semoga proses evakuasi udah dievakuasi ya? Udah. Dievakuasi, maksudnya proses pemulangannya, jenazah dan sebagainya macamnya juga buat keluarga yang ditinggalkan turut berduka cita. Turut berduka cita. Tapi semoga yang masalah-masalah yang agak jadi internasional gitu kan, semoga nggak nggak escalated ya. Itu udah 5 berita kita bacain, 5 berita. Segmen selanjutnya udah pasti. Weekend ini ada apa aja, Pi? Yang kita rekomendasi buat para 3 boys and 3 girls supaya untuk spending. Bingung ya ngapain di weekend ini. Karena kebetulan weekend ini adalah libur panjang. 1 libur panjang, 2 habis gajian, ya kan? Iya. Kalau gue langsung gue foya-foya, buang duit. Lo kopi orang miskin, buang, beli. Langsung gitu gue. Ya. Sehari langsung habis. Nanyain bre, gaji masih lama. Habis sehari kayak gitu dar kan long Senin pusing nyampe kantor. Long weekend Senin gitu kayak lu nggak nyarap bre, wah kadit dulu bre. Kalau realnya gini. Betul. Tapi yang realnya gini Pi. Apa? Bre nggak ada LDLK bre. Nggak ada DLK. DLK adalah penyelamat Kami. Ya kan? Iya. Iya. DLK lagi lah. Gue mau nyebut klien nih. Nggak apa-apa kalau misalnya kliennya mau kita tribun weekend di mana, boleh. Bojos. Namanya juga Namjok. Iya, kayak misalnya mau berlatarkan Danau Toba kah dari Provinsi Sumatera Utara, boleh. Kita berlatar Bojonggede. Boleh. Mau di Depok, di Bogor, di Tangerang. Yang penting DLK. Itu mah. Bogor gak ada LK. Enggak lah. Bojong nggak masuk nih. Gue males sih. Gue kalau itu males sih. Kalau bojong DLK siapa ini? Tiap hari pego deh. Oke, ayo rekomendasi weekend yuk. Rekomendasi weekend yuk. Yuk. Karena di weekend ini ke Jakarta Fair. itu udah Kemayoran. Tapi kan emang masih dibuka sih sampai Masih Juli. dibuka ya? Sampai Juli Mas. Rekomendasi adalah Squid Game season 3 Season keluar 3. 27 Juni 2025. Seperti itu, Netflix akan segera merilis Squid Game season 3. Ini berarti season terakhir dari Squid Game ya? Emang iya season terakhir ya? Season terakhir nggak sih? Pokoknya nanti iya pokoknya, dan di Bang Desyana tahu kan kalau misalnya si Squid Game tuh identik sama boneka Yonghi yang aku cici semida yang dia muter. Iya. Di season 3 dia punya pacar. Si bonekanya. Iya. Lalu Ada pasangannya. Oh iya, lucu banget. Gue Yonghi duluan gue lah. Oke, Squid Game ya. Jadi Abang ngikutin gak yang kemarin season 2? Gara-gara bini gue sih, tapi gue jadi nonton. Iya, pokoknya nanti nih ngelanjutin lagi kan yang season 3 nih. Iya. Kan kalau misalnya gue sih nungguin banget ada si top. Iya, Tiopi. Iya. Nah, itu gue nungguin banget ini si polisinya, si Wihajun. Nama itunya? Nama Wang Junho. Dia nih Wang Junho tuh kan dia adanya si Wang In-ho kan, si Lee Byung-hunnya. Jadi Waluyo. mulai. Gitu Tribuners. Tapi kalau rekomendasi gue sih ya, weekend ini gue paling gue mau road trip sih, pakai bike X55. Wah, gue nggak habis, gue enak banget. Kagum. Iya, karena enak banget nih mobil ya, enak banget. Gue mau coba road trip nih, karena kan so far gue pakai cuman Jakarta aja. Iya, daily basis aja, Gue sekarang mau coba untuk
road trip, ya kan kita cobain performanya di perjalanan panjang, kenyamanannya. Tapi gue pede banget sih akan enjoy the ride banget gue. Rencananya kemana? Rencana gue paling ke Arab Saudi sih. Jauh mas. Jauh mas. Umroh. Umroh naik baik. Nah itu. Gue sih pengennya sih dibikinin program kali ya. Umroh naik baik. Naik baik. Mencari kebaikan umroh bersama baik. Asik. Jadi, Semua tajuk langsung jualan. Yes. Oke. Segitu dulu Triboys and Three Girls Tribun Yeay. Weekend kali ini. Semoga kalian semua in the bright in the sky. In the sky, in the bright. Oh jadi Obni obnama, obladi oblada. Oblada. Thank you udah menyaksikan. Thank Ketemu you. lagi weekend depan. Dadah.